Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul makhluqat wa syaraful anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila akhir sikan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Ahmad Zadah. Al-Fatihah. Kita panjatkan kehadiran Allah, salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan taklim kita dari kitab Tafsir Hamami, terlebih dahulu kita jawab pertanyaan yang masuk ya, tentang di acara peringatan Maulid atau acara-acara lain seringkali terdengar kalimat syafaat baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya itu adalah apa itu syafaat dan untuk siapa itu syafaat? Syafaat gitu ya, atau bahasa utama syafaat. Syafaat ya. Jadi syafaat itu semacam makna yang awalnya dari Allah tapi dipercayakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pertolongan dari Allah, tapi pertolongan itu melalui Nabi Muhammad. Jadi awalnya syafaat itu adalah pertolongannya dari Allah, tapi Allah berikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad. Jadi dari Allah diberikan kepada Nabi. Jadi yang memberi syafaat adalah Allah melalui Nabi. Jadi seperti itu namanya syafaat. Karena yang dipercayakan adalah Nabi Muhammad, berarti kita tuh mintanya kepada Nabi Muhammad biar cepat minta juga kepada Allah. Jadi bahasanya kayak gini,
misalkan ya ada hadiah gitu ya, ada hadiah jamaah pengajian taklim Jumat subuh dapat hadiah dari DKM, contoh dari DKM Torpes bonus lah gitu ya, tapi hadiahnya udah diserahkan kepada Ustadz Haji Makmun. Berarti minta hadiahnya kemana? Ke Ustadz Haji Makmun. Tapi jangan lupa DKM juga ucapan tanda terima. Tapi yang namanya syafaat, yang namanya hadiah enggak ujug-ujug. Tahu enggak ujug-ujug? Enggak tiba-tiba dapat begitu. DKM ngasih hadiah jamaah taklim subuh. Tuh dipesan nih kepada Ustadz Makmun nih buat jamaah taklim subuh. Minta kalau ada Haji Makmun, ditanya dulu ngaji subuh kagak? Kan gitu ya. Sama syafaat juga begitu. Enggak semua orang dapat syafaat Nabi. Umat Nabi bukan. Lalu umat Nabi yang bagaimana? Tuh. Jadi bahasa gampangannya mau begini, syafaat itu kalau kita pakai sarung pada robek itu ditambel, tambelannya tuh nutupin. Ya, nutupin. Jadi yang dapat syafaat yang punya sarung. Kalau kagak punya sarung, apa yang mau ditambel? Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu bentuknya kayak apa? Kan sering kita dengar syafaatul uzma, gitu ya. Syafaatul kubro, gitu ya. Jadi itu dua kalimat, syafaat dan uzma. Uzma itu azim. Azim artinya besar, maka dibilang kubro ya. Syafaat kubro. Lalu apa bentuknya? Ya, dinukilkan dari pendapatnya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani pada kitab Muhammad Insan Kamil halaman 202 ya. Jadi Syekh Nawawi ya, itu ulama kita di Tanah Arak, Banten ya, itu membagi syafaat menjadi 5 nih. Syafaat menjadi 5. Kita kan dapat yang mana nih? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama fil irahati min haulil mauqi. Syafaat Nabi itu irahati fi haulil mauqi, yaitu menyelamatkan atau menghilangkan ketakutan di padang mahsyar. Pertama, jadi orang-orang yang nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu kan semua pada takut. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nun yughni. Pada ketakutan manusia, dan pada saat manusia ketakutan itu irahatin min haulil mauqi, Rasul kasih syafaat dihilangkan ketakutan nanti di padang mahsyar. Jadi bahasa kita begini, ketika kita pada ngantri nih, kata Rasul, tenang aja, yang ngaji subuh mah tenang ya. Yang ngaji subuh mah tenang aja, jangan khawatir, tenang aja. Kira-kira kita tenang apa kagak? Misalkan kita nih pada ngumpul di Stadion Benteng, acara apa kayak gitu ya, kan, ini bagaimana ini, kita kira-kira dapat snack apa kagak?
dapat berkat apa kagak kan gitu ya. Tenang aja yang ngaji subuh mah, tenang aja, kita kan tenang jadinya ya. Muludan saya orang banyak amat ini bikin berkatnya 700, jamaahnya sampai 1000 kemarin katanya begitu ya. Ya tapi tenang aja yang ngaji subuh mah, tenang aja. Iya yang ngaji subuh mah tenang aja. Iya tenang aja. Jadi kan perasaan tenang gitu. Jadi ketika kita mengalami ketakutan nanti hisab, itu dapat syafaat ketenangan. Ya, satu. Ada berapa tadi semua? 5. Kalau dia ada serah-serah sender ini, ada serah-serah sender, masih ada 70 tempat yang harus dihadiri lagi. Yang kedua, fi idkhalil qaumil jannati bi ghairi hisab. Ini paling enak. Fi idkhalil qaumil jannah bi ghairi hisab. Syafaat yang bentuknya itu memasukkan seseorang, memasukkan satu kaum ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa adanya hisab. Jadi Rasul berhak begitu. Orang-orang yang mati syahid, sahabat-sahabat kubra masuk surga tanpa, tahu nggak, tanpa hisab. Bahasa kita mah ada razia, udah lewat aja, nggak usah pakai ditanya, begitu. Ini yang pengen kita nih, pengen ke surga tanpa, pengennya kita, gitu ya, pengennya kita ya. Yang ketiga, fi idkhalil qaumin husibu wastahaqqul adabi illa yu'adzibu. Fi idkhalil qaumi husibu wastahaqqul adab alla yu'adzibu. Memasukkan satu kaum ya, memasukkan satu kaum ya, husibu wastahaqqul adab, kaum orang-orang yang bersalah, berdosa, tapi dibebaskan dari adab, ala yu'adabu, kagak diadab ya. Bahasanya mah orang-orang yang punya salah, orang-orang yang punya dosa itu sama Rasul udah, dia mah jangan diadab, dia mah jangan disiksa. Tuh, yang ketiga. Yang keempat, fi ikhraji man adkhala nari minal asab. Nah ini juga enaknya. Fi ikhraji man adkhala nar, mengeluarkan orang yang masuk neraka minal asab, karena berbuat maksiat. Jadi orang diponis masuk neraka, diponis nih, dihisab. Nama ini ibadah kagak ada. Syahadat pas kawin. Jadi syahadatnya pas kawin doang, pas sholat mah kagak gitu. Wah, dosanya banyak, neraka kan gitu. Tapi bisa dapat syafaat Rasul dengan apa? Tolong orang yang tadi masuk neraka itu diampuni, masukkan ke dalam surga. Ada yang begitu. Enak amat kalau begitu ya. Mudah-mudahan kita begitu kali ya. Dosanya banyak, ya kan masalahnya kita kagak ada yang tahu. Ya kalau kita tahu pasti mana dapat yang itu. Kalau kagak dapat apa, repot tuh. Yang kelima, fi rafa'at darajati fil jannah. Yang kelima, orang mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Ada yang masuk surga kelasnya kelas ekonomi, contoh ya, kelas ekonomi. Kalau di kapal laut itu kan ada kelas-kelasnya ya. Di kapal laut ada kelas 3 ekonomi banget,
ada kelas 2 yang rada menengah, ada kelas 1 yang atas, ada kelas VIP, ada kelas VVIP. Nah itu ya, saya tahu karena pernah ngalamin naik kapal besar, naik kapal laut itu dari mulai Makassar, Ujung Pandang sampai pelabuhan di Bau-Bau ya, di Buton, Sulawesi Tenggara 12 jam. Saya bayangin kan kalau melihat di TV mudik itu naik kapal kan pada ini ya, pagi apa desak-desakan, Masya Allah gimana naik kapal laut ini ya. Ternyata yang bagian VVIP ada lorongnya langsung, ada tangganya beda, kamarnya. Makanya nanti di surga Bapak Ibu kalau nyari saya kagak ketemu jangan nangis. Ya mana Saronia, mana yang bareng gua ini kalau ngaji subuh ya, suaranya apa soger-soger juga lainnya, ngantuk aja masih bareng-bareng kita. Mana dia? Jangan nangis Bu, saya ada jalur khusus surganya di VVIP. Jadi ibu belum nyampe saya udah bakar ikan, sombong amat. Jadi yang kelima, firafa adalah jati fil jannah, Rasul berhak mengangkat derajat orang-orang yang udah masuk. Ini surganya kelas ekonomi, kelas biasa. Tiba-tiba kamu Haji Hanafi, ada apa malaikat? Pindah ke kelas VVIP, ngumpul semua sama para nabi di sono. Amin, banyak. Amin, begitu. Jadi dipindahin ke surga yang kelasnya lebih tinggi, Jannatul Firdaus ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi khalidina fiha. Tuh, jadi masuk jannatul firdaus. Amin ya rabbal. Nah kita ini nanti yang mana syafaatnya? Tuh, syafaatnya mau yang mana? Kalau saya mah nggak banyak minta dah, biar aja Rasul yang ngasih ya. Nggak minta tapi Rasul yang ngasih. Syukur-syukur kita masuk surga tanpa bisa ya, ya kan kurang-kurangin antrian gitu ya. Misalkan kita di jamaah subuh ada 130, saya gitu langsung nggak pakai dihisab kan lumayan di 129. Makanya nanti tolong di padang mahsyar ibu bapak jangan berdiri di belakang orang kaya yang bermasalah, jangan berdiri di belakang orang kaya yang pada korupsi, jangan berdiri di belakang orang kaya yang makan hak orang lain, jangan. Kenapa? Kelamaan nungguin dia dihisab, lah kita kagak berpapa. Dia mah banyak banget urusannya, lama kita nungguin. Mudah-mudahan kita nanti di padang mahsyar kumpulnya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasa. Amin ya rabbal